Perwakilan keluarga 8 petambang yang terjebak di dalam sumur galian tambang bersama dengan Forkom Pimda Kabupaten Banyumas menggelar rapat tertutup di posko Basarnas. Usai pertemuan, Bupati Banyumas Ahmad Hussein dengan tegas menyatakan lahan tambang tersebut ditutup dan tidak diperbolehkan ada aktivitas penambangan lagi. Hussein menambahkan meski belum membuahkan hasil, tim SAR gabungan telah berusaha semaksimal mungkin. Upaya evakuasi akan tetap dilakukan sesuai prosedur hingga 7 hari. Ya otomatis kami Forkom Pimda terbatas, saya, Pak Kapolresta dan Pak Dandim itu saat ini sudah sepakat bahwa ini harus ditutup total dan tidak boleh ada lagi kegiatan seperti ini. Kita akan tetap berusaha sesuai SOP yaitu 7 hari ini, masih ada 2 hari lagi kita akan tetap berusaha untuk mengevakuasi. Ya. Sejak beberapa hari lalu, keluarga dan kerabat dari 8 petambang asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terjebak di dalam sumur galian tambang, datang ke lokasi dan turut memantau jalannya proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Keluarga petambang berharap tim SAR gabungan dapat menemukan dan mengevakuasi keluarga mereka. Harapan kami semua sih, semua korban segera dievakuasi dengan baik ya. Bisa secepatnya lah. Yang pasti support kami siap mendukung, kami siap membantu untuk segala hal yang mau dilakukan, kami siap diperbantukan. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri terus berupaya mengevakuasi 8 petambang yang terjebak di dalam sumur galian tambang emas di Desa Pacurendang, Banyumas, Jawa Tengah. Proses evakuasi sulit dilakukan karena lubang yang kecil dan penuh air. Lubang galian tambang emas ini sedalam 70 meter. Para petambang terjebak dalam lubang galian karena air muncul dari dalam lubang galian dan membuat tanah longsor hingga menutup akses keluar petambang. Tim gabungan masih berfokus dan berupaya melakukan penyedotan air atau pengeringan terhadap sumur galian tambang yang digenangi air tersebut. Tim mengerahkan lebih dari 25 alat pompa sedot air dan dioperasikan di sumur-sumur galian tambang yang ada di area pertambangan. Diperkirakan para petambang terjebak di kedalaman 45 meter di bawah tanah dan terendam di dalam air. Para petambang juga diprediksi berada pada bagian galian horizontal. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, memasuki hari ke-6 pencarian, bagaimana kondisi terkini setelah dilakukannya proses pengeringan sumur? Apa saja upaya yang dilakukan untuk evakuasi para korban? Kita akan tanyakan langsung kepada Kasih Operasi Basarnas Cilacap. Ada Bapak Priyo Prayuda Utama yang sudah bergabung secara daring. Selamat pagi Pak Priyo, salam sehat selalu untuk Anda dan juga tim Basarnas yang sedang bertugas di sana. Selamat pagi. Iya, Pak Priyo, ini adalah hari ke-6 proses pencarian dan juga upaya evakuasi terus dilakukan Basarnas terhadap 8 korban yang merupakan petambang asal Jawa Barat begitu ya Pak ya. Hari ini sejauh apa proses penyelamatan, apakah sudah ditemukan titik terang di mana lokasi para petambang ini yang diduga terjebak di sana? Baik, dapat kami sampaikan. Sampai hari ini kami masih terus berusaha untuk mengevakuasi korban yang terjebak di sumur galian tambang di Aji Barang ini. Nah, namun memang kendala-kendala yang selalu kami temukan yaitu besarnya debit air yang masuk. Kami sudah berusaha untuk membendung aliran sungai yang mengaliri sekitaran tambang, mulai dari hulu sungainya. Kita alihkan airnya dan pompa sedot air pun kita hidupkan 24 jam non-stop di setiap sumur yang ada di sekitar galian tambang. Namun sampai saat ini penurunan air tersebut tidak signifikan. Namun kami terus berupaya untuk melakukan penambahan pompa air yang kapasitasnya lebih besar. Iya, Pak Priyo, dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh Basarnas begitu ya, tadi juga menyetop debit air yang memang usahanya dilakukan, kemudian juga ada penyedotan gitu, tapi dengan evaluasi dan rencana operasi penyelamatan hari ini spesifiknya seperti apa Pak? Apa yang perlu ditingkatkan lagi? Baik, hari ini kita kerahkan tetap di 6 worksite. Dengan catatan beberapa worksite memang sudah kita nyatakan clear ya. Clear dalam arti diyakini bahwa sumur-sumur tersebut tidak ikut memberikan debit air tambahan kepada sumur galian di mana korban terjebak.
Nah, dan alat-alat deteksi kami pun sudah kami gunakan, alat deteksi pergerakan, namun memang dikarenakan di bawah ini tertutup dengan air, sehingga hasil dari alat deteksi itu tidak maksimal. Demikian. Iya. Pak Priyo, kami juga sebelumnya sempat membaca sejumlah informasi bahwa tentu kan pekerjaan Basarnas ini bekerja sama dengan otoritas terkait, salah satunya adalah ESDM yang kemudian juga memasukkan kamera hole ke dalam lubang tempat masuknya para petambang ini. Nah, ini hasilnya seperti apa, Pak? Apakah dari kamera hole ini sudah ditemukan titik atau berapa kedalaman para petambang ini berada? Posisi korban di mana gitu, Pak? Baik, jadi dapat kami sampaikan bahwa kamera hole tersebut hanya sanggup untuk masuk ke lubang vertikal pertama. Sedangkan kondisi situasi di lubang galian tambang itu berliku-liku hingga kedalaman 60 meter. Itu juga menjadi kendala. Nah, hasil dari pemantauan kamera hole milik SDM didapatkan hasil gambar yaitu air sudah tercampur lumpur. Sehingga untuk visibility juga sangat berkurang. Demikian. Oke, berarti sampai saat ini dugaan di mana kedalaman korban itu di berapa meter kedalaman belum diketahui ya Pak ya? Secara pasti kami belum mengetahui, namun secara hasil penggalian informasi kami terhadap para pekerja tambang yang shift 1, mereka menyatakan bahwa kebiasaan mereka kerja atau mungkin kami dapat bilang SOP mereka kerja biasanya, mereka bekerja berdampingan. Dalam hal ini mereka kemungkinan besar berada di lapisan tikungan 3 dan 4. Lapisan tikungan 3 dan 4 itu berarti ada di kedalaman berapa meter? Di kedalaman sekitar 40 sampai 60 meter. 40 sampai 60 meter. Pak Priyo, ini kan juga kita sudah melihat ada 5 hari proses pencarian, ini adalah hari ke-6 begitu. Bagaimana jika melihat kemungkinan, apakah para korban ini masih bisa diselamatkan, Pak? Kemudian tadi juga Bapak mengatakan bahwa air belum bisa disedot secara optimal, kemudian juga adanya lumpur yang menjebak atau menyulitkan para Basarnas sendiri untuk evakuasi. Baik, dapat kami sampaikan bahwa terkait kemungkinan kondisi korban, memang kita terus berupaya untuk memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan untuk melaksanakan evakuasi. Namun secara logika, secara asesmen kita kondisi seperti ini, ya nanti kita akan lihat bersama seperti apa kemungkinan-kemungkinan itu. Namun kami dari Basarnas dan tim SAR gabungan, sekecil apapun kemungkinan yang bisa kita dapatkan, kita akan upayakan dengan keputusan-keputusan yang kita ambil bersama untuk melaksanakan evakuasi tersebut. Oke, artinya pipa plastik untuk menyuplai oksigen ini juga masih terus diupayakan ya Pak ya, masih bekerja ya Pak di dalam hall itu sendiri? Betul, betul. Oke, Pak Priyo melihat seperti aturan yang memang sudah yang sudah ditetapkan dalam undang-undang proses pencarian terhadap korban dalam suatu bencana ini kan 7 hari begitu, artinya ini adalah hari ke-6 dan besok adalah hari terakhir. Ini apakah sudah ada evaluasi atau rapat yang berkaitan dengan perpanjangan masa pencarian atau seperti apa Pak? Baik, untuk terkait evaluasi ataupun rapat perpanjangan masa pencarian, tentunya itu setiap hari kita pasti bahas, dalam arti dari setiap hasil pekerjaan yang kita laksanakan setiap hari tentunya akan mengkerucut pada apakah ini akan ditambah harinya atau tidak. Namun kita belum memutuskan, kita masih mengupayakan untuk bisa mengevakuasi dalam waktu 7 hari. Semoga ada titik terang dalam 7 hari ini. Amin, itu adalah harapan kita bersama. Sementara itu komunikasi terhadap pihak keluarga gimana Pak sampai sekarang? Baik, kami sampaikan terkait komunikasi dengan keluarga korban. Setiap hari memang selalu ada keluarga korban yang mendampingi kami untuk melaksanakan proses pencarian. Dikarenakan para saudara-saudara mereka juga kan mereka bekerja sebagai penggali tambang, sehingga mereka tahu tentang seluk-beluk lokasi di sini. Sehingga kami terus berkoordinasi untuk menanyakan, menggali informasi dan lain-lain. Dan kemarin kami sudah sempat berdialog bersama Forkopimda, dihadiri juga oleh Bupati.
kita berdialog dengan keluarga korban yang dari Bogor langsung datang ke sini. Dan mereka menyampaikan kepada kami bahwa apapun yang hasil yang didapatkan nanti, mereka sudah merasa diwakilkan oleh kerja tim SAR gabungan yang mereka anggap sudah sangat maksimal dalam upaya usaha untuk mengevakuasi saudara mereka. Demikian. Oke, berarti hari ini proses pencarian masih dilakukan mulai pukul berapa Pak? Dan nanti untuk berhenti dalam proses pencarian jika ada tanda seperti apa Pak? Ya baik, setiap hari operasi pencarian itu dimulai dari jam 7. Dari jam 7 kita laksanakan asesmen, menggunakan alat-alat deteksi dan lain-lain. Nah, setiap jam 8 tim kita sebar ke setiap worksite untuk melaksanakan penyedotan air dan pembendungan sungai-sungai yang dimungkinkan memasuk sebagai suplai serapan air ke dalam sumur. Demikian. Oke, baik. Kita harapkan semoga proses pencarian ini terus bisa membuahkan hasil. Nanti ada tanda-tanda ataupun mukjizat begitu ya, yang memang bisa diperoleh dari upaya penyelamatan yang kini sudah dilakukan hingga hari ke-6. Terima kasih atas informasi langsung dari lokasi tempat terjadinya ataupun juga kehilangan dari korban petambang begitu. Kami tunggu Pak hasilnya seperti apa. Kami support Basarnas, semoga apapun upaya yang dilakukan bisa membuahkan hasil. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami. Kasih Operasi Basarnas Cilacap, Bapak Priyo Prayuda Utama.